Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farastira Herlina dengan NIM B113230016. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dan dengan perkenaan darinya lah kami sanggup menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukur selain puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang penguasa hati dan kehidupan hamba-hambanya. Dengan perkenaan darinya lah kami sanggup menyelesaikan makalah yang masih banyak mengalami kekurangan ini. Penulis sangat menyadari keterbatasan sebagai manusia yang tentunya berpengaruh pada hasil karya ini. Dengan kesadaran itulah penulis mengajak semua pihak untuk dengan memberikan kontribusi baik berupa samaan, kritik maupun masukan demi penyempurnaan makalah ini agar bermanfaat bagi kita semua. Pendahuluan. Sejak zaman Nabi Muhammad, ekonomi Islam telah berjalan hampir di seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Afrika. Ini ditandai dengan adanya kelompok-kelompok atau suku-suku di Arab waktu itu melakukan transaksi atau berdagang hingga berbulan-bulan. Karena dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang Islam berhubungan transaksi dan dagang dengan non-Islam, namun Islam juga memiliki prinsip-prinsip etika dalam melakukan ekonomi Islam, yang salah satunya adalah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba atau bunga yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, batasan masalah. Di dalam makalah ini, batasan masalah yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. 2. Macam-macam sistem ekonomi konvensional. 3. Tujuan dari sistem ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Pengertian ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosial dan kapitalis. Namun terlepas dari sifat buruknya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintahan bisa turut ambil bagi untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi konvensional. Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetensi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi konvensional. Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh, antaranya 1. Kapitalisme, 2. Sosialisme, yang ketiga komunisme.
Selanjutnya 3. Tujuan dari sistem ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi lain. Islam memandang ekonomi sebagai salah satu aspek perjuangan untuk menegakkan agama Tuhan. Tujuan-tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut. 1. Melahirkan kehidupan Islam dalam bidang ekonomi. 2. Menjadikan kita memiliki harta yang dengannya dapat menjalankan ibadah seperti zakat. 3. Memberikan khidmat kepada masyarakat. 4. Untuk menghindari dosa bersama, sebab sebagian daripada ekonomi itu adalah fardu kifayah. Ekonomi fardu kifayah kalau tidak dibangunkan, maka semua umat Islam di tempat tersebut akan jatuh berdosa. 5. Untuk dapat berdikari sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Dengan demikian dapat hidup merdeka dengan tidak diatur oleh pihak lain. 6. Untuk memanfaatkan sumber semula jadi dan hasil bumi supaya tidak mubazir dan berlaku pemborosan. 7. Menghindarkan supaya bahan-bahan mentah tidak terjatuh ke tangan orang yang durhaka kepada Tuhan yang pada akhirnya akan menyalahgunakan nikmat-nikmat itu. 8. Membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran. 9. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan. 10. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. 11. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. 12. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. 13. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. 14. Menjamin kebebasan individu yang penutup. Kesimpulan, sistem ekonomi Islam tidak sama dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Ia berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ia bukan dari hasil ciptaan akal manusia seperti sistem kapitalis dan komunis. Ia adalah perpaduan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem ciptaan akal manusia ini hanya mengambil kira perkara-perkara lahirlah semata-mata tanpa menitik beratkan soal hati, roh, dan jiwa manusia. Hasilnya, matlam lahirlah itu sendiri tidak tercapai dan manusia menderita dan tersiksa karenanya. Berlaku penindasan, tekanan, dan ketidakadilan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Ekonomi Islam pula sangat berbeda. 2. Saran. Sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi ia lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketenteraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat muslim, tetapi seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketenteraman hidup tidak hanya sekadar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara limpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.